Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Oke, halo, selamat datang di Cerita Orang Dalam. Kali ini kita kedatangan tamu spesial di segmen Menuju Parlemen. Seorang yang akan maju, beliau ini akan maju menjadi calon legislatif untuk DPRD DKI Jakarta Dapil 3. Langsung aja kita berkenalan dengan Pak Muslimin. Apa kabar Pak Muslimin? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, kabar Pak? Ya baik. Boleh ceritain nih Pak sedikit tentang latar belakang Pak Muslimin biar teman-teman Cerita Orang Dalam nih tahu tentang Bapak. Ya baik. Nama saya Pak Muslimin. Saya tinggal di pesisir pantai utara Jakarta, tepatnya di Muarangke, Kampung Blok Eceng, RT 12 RW 022, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Profesi saya sebagai sehari-hari sebagai, kalau di Muarangke itu bilangnya nelayan darat. Nelayan darat apa tuh Pak, nelayan darat? Ya, jadi nelayan darat ini ya mereka yang beraktivitas terkait nelayan yang turun ke laut. Bisa jadi dia pembeli ikannya, pengepul ikannya, bisa jadi dia pengelola ikannya, lalu bisa jadi dia yang mempersiapkan perlengkapan buat nelayan turun ke laut. Kalau pengelolaan ikan maksudnya gimana tuh Pak? Ikannya diolah jadi makanan matang kah atau? Pengelolaan itu banyak macam jenis ya. Kalau biasanya di sana untuk ikan yang segar itu memang dikelola untuk disajikan dengan berbagai macam cara memasaknya. Tapi ada juga pengelola ikan yang memang sudah tidak segar lagi, artinya untuk dikonsumsi itu sudah tidak begitu baik lagi, tapi dia dikelola menjadi ikan asin. Oh, oke. Jadi tadi bisa sebagai pengepul. Ya. Nelayan darat itu berarti bisa pengepul, bisa pengelola ikan, bisa juga yang menyiapkan peralatan buat nelayan yang akan melaut. Ini menarik banget Pak. Jujur saya baru pertama kali dengar istilah nelayan darat Pak. Iya. Karena sama ini ya nelayan itu di laut bukan di darat. Iya. Oke Pak, menarik nih Pak. Berarti aktivitas sehari-hari banyak di dunia nelayan tadi ya Pak ya? Iya betul, aktivitasnya memang apalagi Muarangke itu kan memang diresmikan zaman Ali Sadikin, memang pada tahun 1977 memang sebagai kampung perikanan, kampung nelayan tradisional. Nah itu yang sampai detik ini berkembang pesat dan padat hingga saat ini. Betul Pak, apa namanya? Muarangke memang terkenal dengan ikan segarnya Pak. Bahkan beberapa teman-teman tuh kalau makan seafood itu langsung makannya di Muarangke. Itu ada restoran seafood apung. Iya betul. Iya. Oke Pak, kita akan ngomongin soal politik nih Pak. Iya siap. Bapak kan maju nih Pak. Iya. Sebagai bakal calon legislatif dari JRMK. Iya. Partainya Partai Buruh ya? Partai Buruh. Ya Partai Buruh. Nah kalau boleh, apa sih Pak yang memotivasi Bapak buat terjun ke politik? Padahal biasanya orang cenderung ingin menjauhi politik Pak, karena dianggap ya politik itu kotor, politik itu penuh dengan masalah dan lain-lain. Iya, baik. Emang di awal kita memang nggak sampai kepikiran terkait politik ini seperti apa yang disampaikan tadi. Itu kita berpikiran politik itu nggak ada yang pasti di sana. Hari ini A, besok bisa B, demi tujuan masing-masing. Nah, jadi itu yang menyebabkan kami selama bergabung di JRMK tidak begitu tertarik dengan urusan politik. Namun melihat situasi saat ini, apalagi semenjak kita berkontrak politik dengan Pak Anies,
banyak hal yang kita lakukan namun tidak secara maksimal karena memang beberapa program-program itu agak repot memang. Nah, kecuali misalnya dia seorang dewan atau apa, mungkin dia bisa intervensi. Nah, di kita ini sangat sulit untuk memberikan usulan. Berarti karena tadi merasa kontrak politik dengan Pak Anies dirasa bagus, menguntungkan, tapi ternyata dalam praktiknya ada program-program yang mungkin terhalang di legislatif dan sebagainya, sehingga muncullah keinginan buat terlibat dalam proses perumusan kebijakan, dalam hal ini ada terlibat dalam menjadi anggota legislatif, berarti ya Pak? Iya betul. Jadi seperti yang kami alami terkait misalnya air bersih yang ada di Muara Angke itu. Gimana tuh Pak air bersih di Muara Angke? Iya, jadi ternyata setelah kita diskusi dengan pihak PAM, mereka juga artinya program kios air yang sudah kita upayakan ini artinya kebanyakan itu yang mengakses adalah para dewan. Yang mengakses? Iya, yang bisa mengakses itu lebih mudah. Maka mereka itu salut dengan perjuangan kita juga karena dari masyarakat ternyata mampu menggebrak di Pamjaya. Nah, pada saat itu kita memang melakukan, meskipun kita sudah berkontrak politik sama Anies, tapi kita tetap harus memperjuangkan itu ke Pak Aniesnya sendiri. Jadi apa yang kita ini memang yang kita lakukan sama Pak Anies ini kita berjalan dengan mengusulkan pertama, lalu kita ada pengawasan, lalu terus berdiskusi, dan itu kita sebenarnya waktu Pak Anies itu kita jadwalkan 1 bulan sekali kita ada pertemuan. Pertemuan dengan Pak Anies? Kalau Pak Anies itu mungkin kita jarang kecuali urgen, tapi dengan ke Pak Asbang, Aspam itu memang sudah dijadwalkan. Jadi dengan jajaran Pemprov berarti sebulan sekali ada pertemuan audiensi dengan warga? Iya, betul. Bahkan di zaman pandemi pun kita masih melakukan pertemuan itu, tapi mungkin tidak berkumpul di satu ruangan, tapi kita menggunakan media sosial yang namanya Zoom meeting. Oke, kalau boleh diceritain ini Pak, boleh nggak Pak diceritakan prosesnya Pak? Gimana sih akhirnya Bapak terpilih menjadi caleg dari JRMK? Iya, di JRMK itu sendiri kan sebenarnya kita juga ada rapat bulanan ya. Nah, di JRMK itu yang paling penting setiap kampung itu dievaluasi. Apa persoalan yang dihadapi? Nah, kita mengidentifikasi seluruh persoalan masing-masing kampung pada saat itu baru 21 kampung. Dan saya sebenarnya belum masuk di kampung prioritas saat itu. Nah, cuman saya tertarik dengan perjuangan kawan-kawan ini, maka saya juga ikut meskipun belum masuk pada saat itu di kampung prioritas. Lalu di sana masing-masing kampung itu kan beda persoalannya. Lalu beda juga cara penyelesaiannya. Nah, termasuk misalnya dulu itu saya bergabung itu misalnya kampung akuarium contohnya. Dia masih ada di shelter. Begitu juga kampung Kunir masih ada di shelter. Artinya yang diusulkan mereka hunian. Agar segera dibangun. Ya, agar segera dibangun. Nah, alhamdulillah ya berkat kerja gotong royong, termasuk kita juga mempermudah pemerintah ya terkait misalnya kita membuat kesepakatan di warga, lalu termasuk pendesainan. Nah, kita melibatkan semua masyarakat untuk mendesain rumahnya ke depannya seperti apa. Nah, tentunya juga bukan tidak ada yang mendampingi. Nah, kita di sini juga ada pendamping teknis, yaitu dari Rujak. Nah, kita berkolaborasi untuk menyusun konsep ke depannya. Oke. Berarti itu ada sebuah
proses panjang bagaimana Bapak beraktivitas di JRMK, mulai tadi tuh kontrak politik sampai kampungnya diakui, kampungnya ada kampungnya itu dibenahi, Iya. dirapikan, ada pendampingan dari rujak dan segala macam. Nah, kalau boleh tarik lagi nih Pak terkait dengan proses pencalekan, gimana sih Pak ceritanya dari awal Bapak bersedia, apakah Bapak ujuk-ujuk dipilih Pak Muslimin maju ya Pak, atau mungkin ada proses lain tuh Pak sehingga sampai akhirnya Bapak ditetapkan sebagai caleg OJRMK? Ya jadi pencalekan itu kan tidak ujuk-ujuk, itu tadi kita melihat kita agak kesulitan untuk meminta kebijakan kepada pemerintah karena memang ya posisi kita masih lemah, dan apalagi kalau saat ini misalnya Pak Anies tidak menjabat lagi sebagai gubernur ya, berbagai macam program itu terkendala lah, berbagai macam alasan. Namun kami harus tetap bergerak. Kita nggak bisa tinggal diam, kita tidak bisa menunggu gusuran itu datang. Kita harus memperjuangkan kita harus kejadian itu terjadi. Maka dengan semangat itu kami akhirnya berdiskusi lagi, kita harus cari cara baru. Dengan misalnya melakukan konvensi untuk mengusung calon dewan yang akan kita usung secara bersama-sama, secara gotong royong melalui Partai Buruh. Berarti maju sebagai caleg ini adalah sebagai alternatif perjuangan teman-teman JRMK untuk memperjuangkan nasibnya. Iya betul. Jadi di pencalekan ini tujuan utama kita sebenarnya bukan calegnya sendiri. Bukan calegnya. Iya, bukan anggota dewannya, tetapi bagaimana aspirasi kami seandainya kami salah satu ada yang terpilih, maka kami akan dengan mudah untuk menemui dewan yang terpilih itu untuk menyampaikan aspirasi yang, karena kita aspirasinya sudah menjadi sebuah konsep sebenarnya. Cuman kita bingung ini mau kemana aspirasi ini diarahkan. Nah, sementara dewan-dewan saat ini kan kebanyakan dari elit. Mereka yang terjadi kalau seperti kan tidak menyerap aspirasi, hanya datang bagi-bagi sembako, bagi-bagi amplop, kenang-kenangan lain lah. Tapi apa yang disampaikan oleh kita misalnya terkait air bersih, tidak ada realisasi, tidak seperti kita pengalaman dengan Pak Anies ya. Ada pemantauan setiap bulan, sampai kemana progresnya. Nah kalau dewan-dewan ini enggak, kalau dia udah datang udah selesai. Bahkan kita minta jadwal ketemu pun itu selalu sibuk. Susah sekali. Susah sekali. Tapi atas keresahan itu makanya teman-teman JRMK memutuskan untuk wah kita nggak bisa nih gini aja nih, kita harus terlibat langsung dalam proses pengambil kebijakan dalam ini di legislatif. Iya. Lagi nih Pak, saya mau nanya Pak, mungkin pertanyaan banyak orang juga Pak. Iya. Kalau kita bicara politik, tadi kan Bapak sempat singgung bahwa politik itu kan mahal. Iya. Orang ketika ngomong politik udah terbayang tuh wah mahal, butuh banyak uang buat maju pemilu, harus bagi-bagi sembako sana sini biar kepilih dan segala macamnya. Belum lagi ada mahar politik. Iya. Di JRMK atau di Partai Buruh, ada nggak sih Pak pihak-pihak yang memang meminta sejumlah uang atau mahar dari Bapak? Iya. Mungkin dari partai dulu ya. Kalau dari partai, kenapa kita juga bergabung di Partai Buruh? Nomor satu, tidak ada mahar. Dan prinsip yang diusung Partai Buruh adalah gotong royong. Artinya dengan swadaya masing-masing kita bergotong royong, persoalannya di mana, ayo kita carikan solusinya secara bersama-sama. Nah terkait di masyarakatnya sendiri, nah
kita harus memberikan pemahaman bahwa kita jangan dibeli. Yang terjadi saat ini adalah dibeli per kepala. Nah, yang kita tawarkan ini tidak ada nilainya, bahkan tidak bisa dinilai. Karena ini bukan hanya untuk kita, bahkan keturunan kita akan merasakan dari hasilnya. Maka kita memberikan pemahaman kepada seluruh anggota koperasi, bahkan kepada warga yang belum menjadi anggota koperasi, bahwa kita ini berjuang seperti ini untuk kita bersama. Karena kita harus rebut kekuasaan itu dari elit yang mereka hanya datang hanya kepentingan mereka saja. Mereka bagi-bagi uang hanya pengen dikenal saja, tapi tidak pernah peduli dengan apa yang kita rasakan hingga saat ini. Oke Pak, seandainya Bapak terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta 2024-2029, hal apa yang akan Bapak lakukan? Yang pertama mungkin sesuai dengan fungsi ya, mungkin kita akan melihat aturan-aturan yang akan dibuat oleh gubernur, karena kita kan DPRD ini bersinggungannya dengan gubernur terkait aturan-aturannya. Nah, kita akan perjuangkan aturan itu yang memang melanggar hak asasi khususnya mereka yang rakyat miskin kota ini. Karena kebanyakan yang dilanggar itu pasti adalah masyarakat miskin kota, bukan orang elit. Kalau orang elit itu kadang-kadang ada pelanggaran, nggak tahu, kita tiba-tiba hilang, kasusnya bagaimana, tiba-tiba operasi aja. Kayak pemerintah tutup mata, kan? Yang melakukan pelanggaran adalah mereka yang dalam tanda kutip punya status sosial ekonomi lebih tinggi. Iya betul. Jadi terkait misalnya peraturan-peraturannya sendiri, ya contoh kalau saya kaitkan dengan yang saya alami di Muarangke, itu misalnya AMDAL. AMDAL itu kita bingung loh dalam satu hari selesai. AMDAL pembangunan apa Pak? Pulau reklamasi. Pulau reklamasi, iya. AMDALnya satu hari selesai. Satu hari selesai. Makanya kita juga waktu di Petun kan kita juga ini kok pengawasan ya mungkin karena kita nggak ada di sana sehingga hal-hal semacam itu terbit tanpa pengawasan ya. Mungkin karena tadi kamu elit kepentingannya kan beda. Nah itu yang mungkin yang sangat krusial. Nah, termasuk juga beberapa keputusan-keputusan pemerintah yang bisa kita awasi secara bersama. Lalu mungkin yang kedua, mungkin kita punya semacam pengawasan terhadap anggaran, yang artinya ya apakah anggaran itu nanti diberikan kepada pengembang atau ini, tapi tidak memikirkan dampaknya kepada masyarakat. Nah ini itu juga yang perlu kita awasi, dan ini memang sangat rawan khusus di Teluk Jakarta ya, Teluk Utara Jakarta, dan ini juga terjadi di mana-mana, apalagi sebelum Pak Anies ini kan penggusuran merajalela di Jakarta. Di zamannya Pak Basuki. Pak Ahok, di zamannya Pak Ahok. Oke Pak, tadi Bapak sudah menyampaikan apa yang Bapak lakukan ketika terpilih. Seandainya Bapak tidak berhasil melaksanakan apa yang Bapak sampaikan, menurut Bapak sanksi apa Pak yang pantas Bapak terima? Ya kalau saya pribadi kan itu tadi Dewan itu sebagai alat saja. Tapi bagaimana kita ingin memperjuangkan kepentingan umumnya masyarakat miskin kota. Karena secara hak asasi manusia semuanya punya hak asasi yang sama. Terkait tanah, bangunan, bahkan kebutuhan sehari-hari. Nah ini yang kerap kali yang menjadi korban itu masyarakat miskin kota. Yang pertama kenapa mereka jadi korban? Karena minimnya akan pengetahuan ini. Nah, di sini juga saya semenjak bergabung di JRMK, UPC dan Rujak, banyak sekali yang ilmu yang saya dapat. Yang tadinya saya nggak paham terkait apa itu RDTR, akhirnya paham kemana kita bisa
mengusulkan RDTR, akhirnya kita udah tahu oh ternyata kita harus ke Dinas Citata dan seterusnya, banyak hal yang sebenarnya sudah kita lakukan. Namun itu tadi, begitu pergantian kepala daerah, gubernur, maka berbeda lagi kebijakannya. Tapi kalau kita berhasil masuk di legislatif dan terus itu berkesinambungan, maka peluang yang penindasan secara masif di Jakarta ini mudah-mudahan bisa kita kurangi, dan tentunya mungkin akan dirasakan seluruh masyarakat miskin kota yang ada di Jakarta umumnya, khususnya di seluruh Indonesia. Oke Pak. Tanpa masuk untuk merendahkan dan mengecilkan ya Pak ya. Ya. Dalam proses pemilu kan ada yang lolos, ada yang enggak. Ya. Seandainya Bapak tidak lolos, apa yang akan Bapak lakukan? Apakah Bapak akan masih memperjuangkan atau bagaimana Pak? Ya, kalau saya pribadi saya akan tetap berjuang. Bahkan saya akan tingkatkan, karena pemilu itu bukan tahun ini saja. Berikutnya ada pemilu lagi. Kita harus berusaha sekuat tenaga. Kalau memang tahun ini nggak ditakdirkan, kita berjuang lagi ke depannya. Karena ini bukan hanya kepentingan pribadi, ini kepentingan orang banyak yang harus kita perjuangkan. Dan mungkin nggak banyak yang paham. Maka kita yang beberapa orang ini paham harus terus bergerak. Ya harapannya ya semoga saja kita tetap sehat selalu, itu aja kalau saya. Oke Pak, pertanyaan terakhir Pak. 5 tahun terakhir ini di masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, menurut Bapak ada perubahan nggak sih Pak yang dirasakan? Kalau di saya sendiri banyak sekali. Apa gitu Pak? Nah contoh misalnya yang pertama yang kami dapatkan dari Pak Anies terkait pembentukan RT RW di wilayah kami yang pada zaman Ahok itu sudah diajukan oleh tokoh-tokoh masyarakat namun tidak diberikan. Pertama itu ada pengakuan lewat RT RW Pak? Ya, itu yang pertama yang kami lakukan. Lalu yang kedua terkait perubahan zonasi. Nah, alhamdulillah di Muara Angke itu ada 2 ya, ada panduan rancang kota, lalu ada RDTR. Karena Muara Angke itu termasuk wilayah strategis nasional karena dia digapit oleh 2 pemukiman yang elit lah, jadi sangat menarik. Nah, maka alhamdulillah kita berhasil di situ. Lalu banyak lagi seperti kios air, banyak sekali lah yang sudah kami rasakan, termasuk kami juga menjadi kampung prioritas di Pergub 979. Terus kami juga beberapa progres terkait misalnya IMB, alhamdulillah sudah berjalan, bahkan sudah menuju proses petikan IMB. Berikutnya juga kita sudah mengajukan yang namanya konsolidasi tanah. Gubernur juga sudah menerbitkan semacam SK lah ya, tim perencananya lah sudah terbentuk juga. Jadi banyak hal memang yang sudah dilakukan, cuman memang kemarin itu waktu sangat singkat, ternyata 1 periode itu singkat banget. Jadi kita butuh gerakan seperti yang sudah dilakukan awal-awalnya kita berkontrak politik sama Pak Anies. Ya mudah-mudahan ini juga kita lanjutkan kontrak politik berikutnya demi masyarakat banyak. Oke Pak, terakhir Pak, pesan untuk teman-teman Citra Dalam yang mungkin tinggalnya di Dapil 3, di Dapil Bapak. Ya. Tadi ada kelurahan, kecamatan Tanjung Priuk, Pademangan, Penjaringan. Ya. Nah mungkin ada pesan Pak buat teman-teman di Dapil 3 agar memilih Bapak, mencoblos Bapak, ataupun teman-teman di luar Dapil 3 yang mungkin tidak bisa mencoblos Bapak, tapi ingin mendukung Bapak lewat cara yang lain. Iya.
Ya kalau saya sih harapannya karena ini kita termasuk caleg-caleg dari masyarakat miskin, kami terus terang aja tidak punya kemampuan materi. Sementara pihak-pihak caleg yang lain itu mumpuni semua, bahkan ada dari kalangan artis, pengusaha. Nah, kami sangat kewalahan menghadapi teknik mereka berkampanye karena mereka bagi-bagi uang. Nah, kita hanya bisa ngomong terkait apa yang harus kita lakukan ke depan. Nah, ini satu tantangan yang memang apa yang mau nggak mau harus kita jalani, dan kita menerima hasilnya apapun, tapi kita akan berjuang. Bukan berarti kita kalah modal lalu kita pasrah. Kita akan berjuang dengan kemampuan, tapi prinsipnya kita adalah gotong royong. Nah, kita tidak akan saling menjatuhkan sesama kader dari JRMK, tapi justru kita akan rangkul apa kira-kira yang bisa kita bantu di sana, begitu juga sebaliknya apa yang bisa bantu. Cuman harapan saya semoga kalau memang itu adalah takdir ataupun rezeki, tentunya saya akan selalu memperjuangkan kepentingan masyarakat miskin kota, karena itu yang memotivasi saya selama ini, sehingga apa yang sering disebut kawan-kawan itu pembangunan yang tidak melibatkan bahkan tidak memikirkan dampak terhadap masyarakat kecil itu bisa kita tekan. Oke Pak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak teman-teman Cerita Orang Dalam yang telah mendengarkan episode kali ini sampai dengan selesai, sampai dengan tuntas. Untuk teman-teman yang tinggal di Dapil 3 DKI Jakarta, salah satu caleg yang mungkin bisa teman-teman pilih atau teman-teman pertimbangkan untuk pilih adalah Pak Muslimin. Beliau akan menjadi perwakilan masyarakat miskin Kota Jakarta untuk duduk di DPRD DKI Jakarta. Terima kasih banyak. Dengarkan terus cerita kita, karena kita cerita orang dalam. Terima kasih.